Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Sahabatku, salah satu tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang penting bagi kita untuk bercermin kepadanya adalah tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama tabi'in terbesar dalam bidang tafsir. Bahkan ia disebut sebagai salah satu murid terbaik dari Ibnu Abbas. Mujahid bin Jabr bernama lengkap Mujahid bin Jabr al-Makhzumi al-Makki. Ia termasuk generasi tabi'in yang lahir sekitar tahun 21 Hijriah di wilayah Mekah. Ia adalah seorang mantan budak yang kemudian dibebaskan. Namun kedudukannya dalam ilmu menjadikannya salah satu ulama terbesar pada zamannya. Beliau tumbuh di lingkungan para sahabat Nabi dan belajar langsung dari banyak sahabat besar, terutama Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjuman Quran. Para ulama setelahnya bahkan menyebut Mujahid sebagai salah satu rujukan utama dalam tafsir. Seperti apa yang dikatakan oleh imam besar Sufyan Ats-Tsauri. Ia berkata, jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka cukuplah itu bagimu. Ini tentu menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau dalam ilmu Al-Quran, yang meskipun beliau asalnya adalah seorang budak, tetapi ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mengilmui Al-Quran, maka derajatnya menjadi luar biasa. Keistimewaan utama Mujahid adalah kedalaman ilmunya dalam tafsir. Ia dikenal sebagai salah satu mufassir terbesar di kalangan tabi'in. Beliau sendiri pernah berkata, aku membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. Pada setiap ayat aku berhenti dan bertanya kepadanya tentang sebab turunnya dan maknanya. Ini menunjukkan metode belajar yang sangat mendalam, bukan sekedar membaca, tetapi memahami setiap ayat secara rinci. Karena itulah banyak kitab tafsir klasik yang meriwayatkan penjelasan Mujahid. Bahkan ulama besar seperti Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, sangat sering mendapatkan riwayat-riwayat dari Mujahid. Kehidupan Mujahid hampir tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Ia membaca, menghafal, mempelajari, dan menafsirkan Al-Quran sepanjang hidupnya. Para ulama menyebut bahwa beliau adalah orang yang sangat tekun dalam membaca Al-Quran, terutama dalam sholat malam. Selain itu, beliau juga menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam memahami kehidupan. Kesungguhannya terlihat dari cara ia belajar kepada Ibnu Abbas, membaca Al-Quran berulang kali sambil menanyakan setiap ayat. Banyak perkataan Mujahid yang menunjukkan kedalaman perenungannya terhadap Al-Quran. Ia pernah mengatakan, tidaklah pantas bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berbicara tentang kitabullah jika ia tidak memiliki ilmu. Perkataan ini menunjukkan sikap hati-hati para salaf, khususnya Mujahid,
terhadap Al-Quran. Mereka tidak menafsirkan ayat dengan hawa nafsu, tetapi dengan ilmu, dengan riwayat dan pemahaman yang benar. Mujahid bin Jabar akhirnya wafat sekitar tahun 103 Hijriah di Mekah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat dalam keadaan sujud ketika sedang sholat. Ia menjadi gambaran yang sangat indah tentang seorang ulama yang hidup bersama Al-Quran dan menghadap Allah dalam keadaan ibadah. Hidupnya dimulai dengan belajar Al-Quran dari para sahabat, dihabiskan dengan mengajarkan dan menafsirkan Al-Quran, dan ditutup dengan ibadah kepada Allah. Saudaraku, kisah Mujahid ini mengajarkan kita satu pelajaran besar. Kedekatan dengan Al-Quran tidak lahir dari sekedar membaca, tetapi dari kesungguhan memahami dan mengamalkannya. Ia membaca Al-Quran berkali-kali kepada gurunya. Ia menanyakan setiap ayat. Ia berhati-hati dalam berbicara tentang Al-Quran. Dan akhirnya ia wafat dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bercermin kepada Mujahid, seorang mantan Buddha yang derajatnya diangkat karena Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizin ya rabbal alamin.